Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Mestra Wirman, Magister Filosofi, Dr. Nirwan Syafrin Manurung selaku pembimbing program kaderisasi ulama. Yang saya hormati Niniak Mama, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang limpape rumanan gadang, kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito, pemuda-pemudi Sumarak Rumah Nan Gadang, dan seluruh peserta webinar WAFI pada malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulullahi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, sehingga hanya syukurlah yang patut kita haturkan. Karena walaupun kita tidak dapat bertatap muka langsung dengan sahabat-sahabat WAFI, tapi masih diperkenankan untuk bersilaturahim lewat dunia maya ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke pemuda tampan Padang Pasir. Beliau adalah alim ulama, cadiak pandai, pagar kota Mekah, intan berlian di surgawi, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada malam yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk berbagi suatu wacana dengan teman-teman di webinar pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya mengangkat suatu tema diskusi yang berjudul tentang problem epistemologi feminis legal theory. Barangkali ada yang sudah mendengar dan mungkin ada juga yang baru mendengar tentang epistemologi feminis legal theory ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk feedback. 5 bulan terakhir, negeri kita Indonesia tercinta ini sedang dihebohkan oleh suatu rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang itu disebut dengan RUU PKS, ya bukan Partai Keadilan Sejahtera, tapi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Nah, ada suatu fakta dalam proses pengesahan RUU PKS itu. Nah, ada suatu berita yang mengatakan bahwa apakah RUU PKS ini patut untuk kita tolak atau kita terima, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai ini masih dipegang oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau khususnya di Sumatera Barat kan ada filsafat adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Nah, orang Minang ini juga terkenal ya dan masih memegang nilai-nilai syariat lah begitu. Nah, kira-kira kalau misalkan RUU ini disahkan, bagaimana gitu? Ada dua pendapat. Pendapat kontra mengatakan bahwa RUU ini berbau liberalisme dan bertentangan dengan agama. Karena akan memunculkan atau melegalkan yang namanya LGBT dan lain sebagainya. Tapi pihak yang pro mengatakan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini tidak bertentangan dengan agama gitu. Dan RUU ini juga tidak akan melegalkan LGBT. Nah, akhirnya pendapat ini tentunya membingungkan masyarakat gitu ya. Membingungkan masyarakat karena sebenarnya bagaimana tentang RUU ini? Apakah patut untuk kita sahkan atau kita tolak? Nah, sebelumnya kita akan melihat bagaimana ide dan gagasan atau pemikiran yang dibangun di dalam RUU PKS itu. Kita akan cek di naskah akademiknya. Nah, naskah akademik, jadi sebelum kita melegalkan suatu undang-undang, kita membaca dulu naskah akademiknya. Nah, di naskah akademik itu tercantum sebuah pendekatan atau suatu teori atau suatu konsep yang ditawarkan oleh sekelompok gerakan atau sekelompok orang-orang yang menawarkan, yang ingin mengesahkan RUU ini. Nah, konsep ini disebut dengan feminist jurisprudence atau feminist legal theory. Nah, padahal mungkin kalau dari teman-teman mahasiswa hukum barangkali ada di peserta webinar,
Mungkin kalau misalkan dilihat kita tidak pernah mendapatkan suatu teori hukum di mata kuliah kita gitu ya. Atau mungkin yang kuliah di bagian syariah mungkin juga baru mendengar istilah hukum feminis gitu. Jadi feminist legal theory ini adalah hukum feminis. Nah, kita tidak pernah belajar tentang ini, tidak menjadi kurikulum dalam pendidikan ilmu hukum di universitas-universitas. Tetapi kemudian teori ini dipakai di dalam suatu naskah akademik. Dan ini termasuk baru. Nah, kita akan berkenalan, apa sih itu feminist legal theory? Nah, feminist legal theory ini, menurut Feynman, Jackson, dan Romero mengatakan bahwa feminist legal theory adalah konsep dan inovasi teori yang fokus di bidang hukum untuk mewujudkan yang namanya kesetaraan bagi perempuan dengan cara mengklaim seksualitas perempuan itu sebagai akibat dari dominasi patriarki. Nah, tentu ini menjadi catatan. Nah, bahwa gerakan feminis selama ini mereka bergerak di bidang sosial, politik, dan budaya, namun sekarang sudah menyentuh ke ranah-ranah hukum dan mencoba untuk membuat undang-undang yang berbau perempuan. Nah, feminist legal theory ini muncul di Amerika pada tahun 1960-1970 karena adanya gerakan-gerakan perempuan-perempuan tertindas yang menginginkan kebebasan untuk mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum. Nah, kalau kita lihat dari kajian paradigmanya, paradigma ini adalah suatu cara pandang kita untuk melihat bahwa teori itu bisa kita lihat dari bagaimana sumber realitasnya. Nah, dari pembahasan ini, dalam paradigma kritis, memang cakupannya luas, ontologi, aksiologi, epistemologi, dan metodologi. Tapi kan khusus kajian ini, kita hanya membahas tentang epistemologi. Epistemologi saja, karena epistemologi ini adalah bagaimana feminist legal theory ini melihat bahwa realitas itu adalah berasal dari konstruk kuasa yang di dalamnya tertanam suatu ideologi. Nah, ideologi ini disebut dengan ideologi feminisme yang cenderung melakukan penolakan terhadap penindasan perempuan. Nah, cara pandang ini yang akhirnya melahirkan suatu pemikiran baru di kalangan para feminis ini. Para feminis ini menginginkan adanya kebebasan bagi perempuan. Para feminis ini menginginkan adanya kesetaraan bagi perempuan di hadapan hukum. Nah, bagi mereka kebenaran dan keadilan itu bisa diwujudkan dengan cara mereka membuat identitas hukum sendiri. Rosemary Putnam Tong, seorang filsuf feminis, mengatakan bahwa kehadiran laki-laki itu telah meniadakan kehadiran perempuan. Sehingga kalau perempuan ingin diakui setara di hadapan hukum, maka perempuan itu harus membuat identitas hukum sendiri. Nah, bagi Simone de Beauvoir, dalam The Second Sex mengatakan bahwa man is law, man is absolute. Laki-laki itu adalah hukum, gitu kan? Laki-laki itu bersifat absolut. Jadi hukum itu seolah-olah berjenis kelamin gitu. Hukum itu seolah-olah hanya untuk laki-laki saja gitu. Padahal kan tidak begitu gitu kan. Nah, cara berpikir yang demikian yang mendorong akhirnya sekelompok feminis ini membuat feminist legal theory. Nah, feminist legal theory ini kita akan mengkaji bagaimana cara berpikirnya sebenarnya dalam konsep feminist legal theory ini. Nah, dalam teori hukum feminis ini ya, dalam teori hukum feminis ini, dia dikonstruk oleh 3 cara pandang. Yang pertama itu adalah standpoint, yang kedua adalah empirisme, dan yang ketiga adalah postmodernisme. Nah, 3 cara pandang ini yang mempengaruhi bagaimana feminist legal theory ini lahir. Kita akan bahas satu-satu bagaimana masing-masing cara pandang dari teori-teori ini. Nah, dalam standpoint teori, sekelompok perempuan atau sekelompok feminis ini melihat suatu realitas atau suatu fenomena sosial itu berdasarkan pada latar belakang dan identitas. Nah, identitas yang dimaksud ini adalah identitas perempuan. Mereka menjadikan pengalaman spesifik individu itu sebagai sumber kebenaran. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan suatu tindakan berbeda dengan kelompok lainnya, bagi mereka itu dibenarkan. Itu sah. Jadi tidak salah gitu. Nah, makanya kemudian ketika seandainya ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan, misalkan perempuan ini ketika seorang perempuan berhubungan gitu ya,
ternyata tertarik atau suka dengan sama jenis gitu di satu kelompok tertentu. Nah, itu sah bagi sekelompok feminis. Nah, yang kedua adalah cara pandang empirisme. Cara pandang empirisme ini adalah melihat kebenaran itu berdasarkan pengalaman seseorang. Nah, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman kebertubuhan, pengalaman seksualitas. Jadi kalau ada sekelompok tertentu yang mereka merasa bahwa mereka nyaman, mereka aman untuk berhubungan atau pacaran gitu ya, atau menikah dengan sesama jenis, bagi mereka itu sah-sah saja gitu. Nah, dan mereka menghukumi dan mengklaim itu adalah suatu kebenaran. Nah, tentu cara pandang ini juga akan mengancam gitu ya, akan sedikit mengancam umat Islam gitu, karena cara pandang ini tentu berbeda dengan cara pandang bagaimana kita melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu di dalam agama. Nah, yang ketiga itu adalah cara pandang postmodern. Nah, cara pandang postmodern ini adalah mereka tidak percaya bahwa kebenaran itu bersifat tunggal gitu ya. Bahwa tidak ada kebenaran tunggal. Jadi siapapun yang berbicara, siapapun yang menginterpretasikan suatu kebenaran atau suatu teori itu sah-sah saja gitu. Jadi pengetahuan itu bersifat plural dan relatif. Dan narasi besar itu diabaikan. Bagaimana maksudnya? Nah, pada era postmo ini mengalami pergeseran. Kalau misalkan di era modern, nah, di postmo ini mengalami pergeseran karena begini, mereka mengabaikan negasi yang sifatnya besar gitu kan, utuh gitu. Nah, narasi yang dimaksud ini adalah moral dan agama. Nah, cara pandang postmo ini mengesampingkan agama dan moral dalam kehidupan manusia. Sehingga bagi mereka, realitas kejadian, fenomena sosial yang memang terjadi tanpa dibuat-buat, bagi mereka itu tanpa dibuat-buat dan itu sah. Nah, begini cara pandang yang dibangun di dalam feminist legal theory ini. Nah, sehingga kemudian sah ketika kita melihat bahwa realitas pada akhirnya mungkin kalau kita lihat ya hari ini data-data mengenai bagaimana perkembangan LGBT gitu kan di Indonesia itu semakin tinggi. Dan sehingga ketika laki-laki dan perempuan merasa bahwa mereka tidak aman gitu ya, mereka tidak nyaman lagi untuk berhubungan dengan laki-laki karena mengapa? Mereka merasa tertindas gitu. Mereka merasa dirugikan, mereka merasa mendapatkan pelecehan, kekerasan seksual. Jadi bagi perempuan akhirnya menganggap bahwa lebih baik sesama perempuan saja. Yang awalnya orang bisa membuat mama papa gitu ya, sekarang akhirnya jadi mama-mama dan papa-papa. Nah, inilah yang akan membahayakan gitu kan ke depannya gitu. Bagaimana jika seandainya cara pandang ini mempengaruhi masyarakat Indonesia. Nah, ini menjadi bahaya bagi kita semua kayak gitu. Nah, selanjutnya, kenapa kemudian kekerasan seksual ini menjadi titik poin atau titik pemikiran di dalam kajian sekelompok feminis? Karena mereka mereka ingin membuat suatu undang-undang yang sifatnya lex spesialis berupa tadi RUU PKS ini agar bisa melindungi korban-korban kekerasan seksual. Kenapa? Karena mereka berpihak dan melihat bahwa dari sudut pandang perempuan. Nah, akibatnya apa? Ketika mereka melihat dari sudut perempuan, akhirnya mereka melakukan dekonstruksi hukum. Mereka menjadikan patriarki sebagai hukum sebab ketidakadilan. Mereka menjadikan pengalaman sebagai sumber kebenaran. Nah, inilah yang akan terjadi sehingga mereka melakukan upaya-upaya hukum gitu ya untuk mencoba untuk memasukkan paham-paham ini ke dalam hukum Indonesia. Nah, lalu apakah cara pandang ini tepat gitu? Ternyata ada problem dalam cara pandangnya seperti ini. Cara pandangnya adalah mereka menggunakan cara pandang yang sifatnya subjektif dan relativis gitu kan, pernah berdasarkan pada sudut perempuan, menjadikan jenis kelamin dan ketertindasan seksual sebagai sumber kebenaran dan meniadakan moral dan unsur ketuhanan dalam cara pandang itu. Dan cara pandang itu yang sedang ada di dalam dan sedang dicantumkan di dalam naskah akademik RUU PKS. Nah, kalau misalkan cara pandang ini problem, bagaimana jika kita melihat dari sudut pandang Islam? Sebagai umat Islam, kita justru perlu untuk melihat bagaimana Islam memandang realitas dan kebenaran dalam suatu ilmu pengetahuan. Nah, di dalam Islam, meminjam dari istilah Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, bahwa realitas dan kebenaran itu disebut dengan hak. Jadi kita tidak hanya melihat kebenaran itu berdasar apa yang tampak, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita rasakan dari pengalaman. Tapi kebenaran itu harus sampai kepada hakikat realitas yang sampai kepada Tuhan. Jadi terkonfirmasi kembali kepada Tuhan.
Nah, inilah yang membedakan cara pandang kita gitu, cara pandang kita yang dimana kita memunculkan atau mengakui adanya nilai-nilai transenden, nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama dalam cara pandang kita. Nah, kalau kita lihat dari epistemologi, epistemologi adalah sumber kebenaran ya, sumber kebenaran pengetahuan. Nah, kalau di dalam hukum Islam, di dalam Islam itu tidak mengabaikan adanya pengalaman dan akal sebagai sumber pengetahuan. Tetapi Islam memiliki sumber pengetahuan yang lebih utama gitu ya, yang posisinya berada pada posisi yang teramat penting itu, yang disebut dengan wahyu. Karena mengapa? Ketika misalkan kebenaran itu muncul dari akal dan pengalaman, harus terkonfirmasi, harus dicek kembali kepada wahyu. Apakah ini bertentangan dengan wahyu atau tidak? Nah, inilah yang membedakan cara berpikir epistemologi feminist legal theory dengan hukum Islam. Sehingga kalau kita lihat secara lebih sederhana dan lebih spesifik lagi, memang terdapat perbedaan yang sangat mendasar gitu. Ketika feminist legal theory itu, sumber kebenarannya diukur dari jenis kelamin. Mengapa dari jenis kelamin? Karena untuk mewujudkan suatu hukum, dalam mewujudkan keadilan hukum, sekelompok perempuan, karena mereka merasa ketertindasan, bagi mereka keadilan itu diukur dari bagaimana mereka itu sama-sama mendapatkan posisi yang setara dengan laki-laki. Artinya tolak ukur mereka adalah laki-lakinya. Sementara kita di dalam hukum Islam, keadilan itu diukur dari keadilan yang didasarkan atau yang telah diwahyukan oleh Tuhan. Nah, disitulah konsep atau hakikat keadilan itu. Keadilan itu bukan tentang bagaimana penguasa dengan rakyatnya gitu, dengan antara laki-laki dan perempuan, bukan. Tapi tentang bagaimana keadilan yang bersumber dari Tuhan. Nah, bagaimana sifatnya? Sifatnya kalau kita lihat dari cara pandang feminist legal theory ini, bersifat subjektif. Kenapa subjektif? Karena ini hanya ditafsirkan oleh sekelompok perempuan. Nah, berdasarkan dari pengalaman mereka. Nah, pengalaman ini kan berbeda-beda sifatnya. Tidak sama pengalaman satu orang dengan orang lain itu, dan tidak bisa diulang kembali dengan pengalaman yang sama persis begitu. Nah, akhirnya mereka hanya menafsirkan pengalaman itu ya berdasarkan pengalaman empiris mereka begitu. Nah, sementara Islam tidak begitu gitu. Islam sumber kebenarannya itu bagaimana akal dan pengalaman itu bisa berdialog gitu kan, tidak bertentangan dengan wahyu. Nah, sehingga jika kita lihat lagi gitu ya, pada hakikatnya kita sebagai umat Islam perlu melihat kembali bahwa Islam itu tidak hanya memberikan kesadaran intelektual saja untuk membuat suatu teori pengetahuan, tetapi Islam memberikan kesadaran, mengajarkan gitu ya, mewahyukan tentang kesadaran moral, kesadaran spiritual, kesadaran intelektual, dan kesadaran dalam beramal sosial gitu, dalam perbuatan sosial. Sehingga apa yang kita lakukan itu semuanya dipertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan gitu. Karena tujuan kita ya tidak hanya keadilan di bumi gitu, tapi juga keadilan yang memang benar-benar sampai kepada kehidupan setelah kehidupan di bumi ini. Nah, sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam seharusnya mengetahui bahwa keadilan bagi perempuan itu bukan pada pengalaman jenis kelamin, bukan pada pengalaman kebertubuhan seksual gitu ya, tetapi keadilan itu dilihat dari hukum yang sudah diamanahkan oleh Tuhan. Nah, kalau konstruk peradaban yang ingin dibangun di dalam feminist legal theory itu demikian, maka pilihan yang mana dan konstruk peradaban yang mana yang ingin kita pilih? Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Berharap kita bisa berdiskusi lebih hangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustadz Metra dan Ustadz Nirwan, izinkan kami untuk memaparkan tentang penelitian kami beberapa bulan tentang matematika dan realitas studi kasus statistika. Baik, ada dua hal yang ingin kita bahas di sini. Yang pertama hakikat matematika, yang kedua sejauh mana matematika mampu menafsir realitas studi kasus statistika. Kenapa kok hal ini penting? Karena memang
Matematikawan itu dipengaruhi bagaimana dia melihat sebuah hakikat. Kalau kita lihat ketika zaman Yunani kuno, matematika itu ditandai dengan sesuatu hal yang mistis. Maka ketika zaman Yunani kuno itu yang berkembang adalah tentang bilangan seperti itu, tentang apa namanya, teori-teori bilangan. Maka sampai hari ini pun angka-angka pun masih banyak yang yang ditandai bahwa angka-angka itu adalah sesuatu hal yang mistis. Misalnya angka 13 dianggap angka sial, angka 7 dianggap angka keberuntungan, seperti itu. Nah, peralihan ketika abad 16, abad 17, ketika itu Eropa ingin menjajah Amerika, dan ketika itu memerlukan sebuah alat navigasi untuk mengukur garis lintang dan garis bujur. Nah, untuk mengukur garis lintang itu kita tidak memerlukan konsep waktu, sedangkan ketika menghitung konsep bujur, garis bujur itu kita menggunakan yang namanya perhitungan waktu. Maka dibutuhkan sebuah alat yang mampu menafsir waktu dengan tepat. Maka Newton mengembangkan konsep ini, konsep tentang waktu ini, sehingga kita hari ini mengenal yang namanya kalkulus. Kalau anak matematika mengatakan kalkulus ini karena Allah aku lulus, karena memang jarang orang-orang yang lulus kalau misalnya tidak ikhlas ketika belajar kalkulus. Dan bukan hanya itu saja, ketika zaman modern yang disampaikan oleh Ustadz Nirwan tadi, matematika itu dianggap sesuatu hal yang mampu menafsir realitas yang begitu kompleks seperti itu. Nah, kita lihat misalkan ketika berbicara matematika itu bukan hanya sekedar hitung-hitungan belaka, tapi sudah mampu menggantikan sebuah realitas. Seakan-akan bahasa matematika itu adalah bahasa dari alam itu sendiri. Maka hari ini kita akan melihat sejauh mana matematika mampu menafsir realitas, studi kasus, statistika. Nah, sebelum itu saya akan bertanya dulu, apa sih itu matematika? Ada orang yang mengatakan bahwa matematika itu begitu sederhana, hanya hitungan belaka seperti itu. Yang kedua, menganggap bahwa matematika itu adalah sesuatu yang mampu menggantikan agama dan metafisika, karena mampu menafsir alam yang disampaikan oleh Stephen Hawking, seorang fisikawan. Yang ketiga, matematika dianggap mampu menafsir realitas dan masa depan. Misalkan kalau kita berbicara masalah masa depan, kita bisa melihat bahwa beberapa penelitian matematika itu tentang menafsirkan sebuah masa depan. Misalkan saya ketika S1 itu juga meneliti tentang sebuah model, bagaimana model ini mampu menafsir kematian tiap harinya seperti itu. Nah, yang ketiga, matematika itu dianggap sebagai sama seperti puisi, kata Einstein. Maksud di sini puisi bukan puisi dalam bentuk bukan bentuk bahasa biasa, tapi terdiri dari unsur-unsur logika seperti itu. Nah, sebelum itu saya akan ngajak dulu berhitung. Ketika saya mengatakan 5 sapi tambah 3 sapi, hasilnya 8 sapi, 5 komputer tambah 3 komputer, hasilnya 8 komputer. Nah, ketika saya berbicara matematika, saya bukan hanya berbicara masalah sapi dan komputer, tapi saya berbicara masalah alam yang sifatnya kompleks. Jadi bagaimana sapi dan komputer ini bisa digantikan kepada sesuatu yang bisa berbicara secara universal. Maka di situ digantikan dengan X. Misalkan 5X tambah 3X sama dengan 8X. X itu apa? Bisa digantikan dengan apa saja. Makanya kalau kita lihat ketika guru-guru TK mengajarkan anak-anak SD, itu pasti kalau berbicara angka harus ada angkanya, harus ada gambarnya. Misalnya 2 kucing tambah 3 kucing, hasilnya 5 kucing, seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak SD itu belum bisa mengabstraksi apa itu matematika. Nah, sebenarnya matematika itu kenapa kok kelihatannya begitu sulit? Sebenarnya kesulitan matematika itu bukan pada matematikanya, tapi pada realitas yang ingin ditafsirnya. Misalnya kita menggunakan di sini, kenapa kok harus ada integral seperti itu? Kan ketika SD kita nggak pernah mengenal integral, karena memang yang ingin ditafsir itu adalah sesuatu yang sifatnya kompleks seperti itu. Nah, integral ini nanti bisa digunakan salah satunya untuk menafsir waktu misalnya. Nah, apakah matematika itu hanya sekedar hitung-hitungan saja? Di sini saya ingin mengatakan yang pertama itu tentang non-kontradiksi. Non-kontradiksi itu apa? Non-kontradiksi itu tidak mungkin dalam satu media itu ada 2 aksiden yang saling bertentangan. Misal, hidup dan mati tidak mungkin dalam satu aksiden itu terdapat dalam satu media itu 2 aksiden yang saling bertentangan. Yang kedua, saya cuma ingin mengatakan bahwa UNIDA itu memiliki 2 kampus. Ini kampus X dan kampus Y. Ini adalah bahasa logika matematika ya. Kalau teman-teman pernah belajar logika matematika, dan ini X dan Y bisa diuji nantinya. Nah, di sini juga bisa digunakan untuk untuk yang sudah menikah yang ingin poligami. Kalau misalkan takut mengatakan kepada istrinya untuk poligami, bisa menggunakan persamaan ini seperti itu. Tapi kalau istrinya nggak ngerti matematika ya, kalau istrinya ngerti matematika ini juga bahaya seperti itu. Nah,
Lalu apa itu matematika? Matematika itu yang pertama adalah ilmu tentang bilangan dan ruang, yang kedua tentang abstraksi dan deduksi, yang ketiga adalah menyusun algoritma. Jadi matematika itu, seorang matematikawan itu selalu melakukan dua hal, yaitu pemetaan dan penghimpunan. Nah, maka ketika seorang matematikawan India ketika itu mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, apa yang kau lihat? Ketika itu dia mengambil pasir lalu memperlihatkan kepada istrinya. Lalu istrinya mengatakan, aku hanya melihat butiran-butiran pasir. Lalu apa kata seorang matematikawan tadi? Tidak, sebenarnya di sana ada pola-pola. Ada pola-pola yang bisa kita rumuskan seperti itu. Misalnya nanti di Battlefield of Mind, kalau teman-teman suka nonton film, nanti Battlefield of Mind itu seorang profesor matematika itu memodelkan tentang terbang tentang seekor merpati, bagaimana dia terbangnya seperti itu, lalu dibuat persamaan matematikanya. Nah, yang keempat, matematik ini saya ambil dari Ikhwanus Safa, kumpulan sarjana sufi ketika abad-abad saya lupa abadnya tepatnya abad berapa, yaitu mengatakan bahwa gerbang dari dunia indera menuju dunia pengertian. Jadi bagi Ikhwanus Safa, matematika itu mampu mengantarkan kita kepada realitas yang tidak bisa diindra. Misal ketika saya mengatakan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Nirwan juga ya, ketika saya mengatakan di sini ada dua wanita dan dua pria. Masalahnya dua itu tidak ada di kita seperti itu. Dua itu adanya di abstraksi kita, ada di dunia ide. Maka ketika kita belajar matematika, seharusnya kita bisa melepaskan diri dari dunia yang sifatnya bisa kita indra seperti itu. Maka bagi Ikhwanus Safa, matematika ini mampu mengantarkan kita kepada yang sifatnya metafisik seperti itu. Nah, maka sehingga matematika itu ketika dia ingin menjadi yang sifatnya yang universal, maka dia selalu mereduksi alam tabi'i. Tapi sebenarnya sifat reduksionis ini bukan hanya terjadi pada matematika saja. Hampir di setiap ilmu pengetahuan itu terjadi reduksi. Misal ketika kita belajar biologi, ketika mereka ingin mencari asal-usul makhluk hidup, mereka itu mereduksi entitas makhluk hidup mencari entitas-entitas terkecil yang menyusun makhluk hidup misalnya. Nah, fisika ketika ingin menafsir tentang alam semesta misalnya, mereka Hawking itu merumuskan sebuah teori yang namanya theory of everything seperti itu. Nah, ini kan sikap-sikap reduksi ini sebenarnya terjadi di hampir setiap ilmu pengetahuan. Nah, lalu ketika matematika itu berkembang begitu pesat sehingga matematikawan itu berpikir jangan-jangan ketika matematika berkembang begitu pesat, jangan-jangan kita berdiri di atas fondasi yang sifatnya tidak kokoh seperti itu. Maka sehingga seluruh matematikawan itu mencari fondasi tunggal yang mampu menjelaskan matematika dengan sempurna seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini bangunan teori dari matematika. Jangan pusing dulu, ada teorema, ada aksioma. Teorema itu apa? Teorema itu adalah sesuatu yang butuh dibuktikan, sedangkan aksioma itu sesuatu yang tidak perlu dibuktikan. Contoh, misalkan teorema itu kalau dalam matematika itu misalnya teorema pigeonhole atau teorema sarang burung merpati. Kalau dalam kehidupan sehari-hari teorema itu misalkan saya mengatakan di ruangan ini ada 3 pria, maka ini harus dibuktikan seperti itu. Nah, aksioma itu apa? Aksioma itu sesuatu yang tidak perlu dibuktikan. Contoh, seluruh itu lebih besar daripada sebagian. Atau misalkan tidak mungkin yang saya sampaikan tadi, tidak mungkin ada dalam satu materi itu 2 aksiden yang saling bertentangan seperti itu. Nah, perdebatan ini, tapi syaratnya ketika kita berbicara masalah fondasi, syaratnya itu 2. Yang pertama konsisten dan lengkap seperti itu. Nah, sehingga perdebatan ini ketika abad 19 itu melahirkan tiga mazhab besar matematika. Yang pertama itu logisme, yang kedua formalisme, yang ketiga adalah intuisionisme. Logisme mengatakan bahwa matematika itu adalah permainan logika. Bagi formalisme, matematika itu adalah permainan dari lambang-lambang matematika. Bagi intuisionisme, matematika itu adalah permainan intuisi saja. Contoh, intuisi ini bahasanya kalau misalnya kalau jarang didengar ya, misalnya intuisi itu ada 2 orang yang memiliki 2 kemampuan yang sama dalam bermatematika. Lalu dikasih 2 soal. Dikasih 1 soal yang sama, lalu mereka disuruh mengerjakan. Pasti waktu yang mereka gunakan itu akan berbeda. Nah, itu tergantung dari kecepatan intuisi mereka seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan intuisi. Kalau misalnya ibu-ibu itu intuisinya biasanya kalau masak. Kalau kita kan biasanya masih pakai pakai takaran gitu. Kalau ibu-ibu itu biasanya tangannya aja diambil untuk ngambil garam, itu dia udah tahu asin atau enggak. Nah, itu namanya intuisi juga seperti itu. Tapi intuisi tidak hanya sekedar itu saja. Nanti ada tingkatan-tingkatan intuisi yang disampaikan juga oleh Prof. Naqib Alatas dalam bukunya Islam dan Filsafat Sains seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita berbicara masalah fondasi, Kurt Gödel ketika abad 20 itu mengatakan bahwa matematika itu tidak akan pernah lengkap dan tidak akan pernah konsisten sekaligus. Nah, Kurt Gödel ini temannya Einstein ya. Itu bisa dilihat fotonya, berdua sama Einstein. Nah,
Apa yang dimaksud dengan lengkap dan konsisten? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, itu yang di dalam lingkaran dia konsisten. Konsisten itu artinya tidak ada paradoks di dalam tubuhnya seperti itu. Nah, kita lihat di dalam ini bahwa dia konsisten. Tapi ketika dia konsisten di dalam lingkaran, dia membutuhkan entitas lain di luar dirinya untuk membuktikan bahwa dia ada seperti itu. Nah, ketika sistem itu saya masukkan ke dalam, dia menjadi konsisten, tapi dia tidak lengkap seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang dikatakan oleh Kurt Gödel itu, matematika itu juga tidak bisa memodelkan logika yang sifatnya paradoks. Misal Socrates mengatakan bahwa Plato salah, kata Plato Socrates benar. Lalu siapa yang benar? Ini kan paradoks. Nah, paradoks ini pernah juga dikisahkan oleh Paul Davies dalam The Mind of God, itu sebuah robot Tom yang bekerja secara sistematik, yang dia itu disusun dari algoritma matematika dan mampu menjawab seluruh pertanyaan. Akhirnya seluruh matematikawan itu menguji Tom. Apakah benar Tom ini mampu menjawab segala hal? Yang bisa memberikan pertanyaan kepada Tom dan membuat Tom rusak. Kalau Tom ini nggak bisa menjawab, jadinya rusak ya. Maka diberikan hadiah. Maka seorang matematikawan itu menuliskan sebuah kata-kata di surat yang bahasanya, Tom, kamu tidak bisa membuktikan bahwa pernyataan ini benar. Maka diberikan kepada Tom. Lalu Tom bingung. Kalau saya iyain saya salah, kalau saya tidakin saya salah, seperti itu. Jadi memang serba salah seperti itu. Nah, serba salahnya ini juga sama seperti wanita yang juga paradoks juga terkadang seperti itu. Aku tidak apa-apa, tapi ternyata dia apa-apa seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang ini ya, tentang realitas matematika, kita harus berbicara di mana matematika ini mampu wujud seperti itu. Nah, kalau kita lihat martabat wujud di sini ada wudzati aini dhinni lafzi khatti. Masalahnya dari nomor 2 sampai nomor 5 itu terjadi reduksi. Misal ketika saya berbicara ini botol. Nah, ketika gelas ini gelas maksudnya. Gelas saya hilangkan, maka gelas ini hilang. Gelas itu hanya tinggal di konsep kita seperti itu. Nah, ketika gelas menjadi konsep itu menjadi reduksi. Ketika saya sampaikan dalam bentuk lisan itu reduksi lagi. Ketika saya sampaikan dalam bentuk tulisan itu terjadi reduksi lagi. Maka dari nomor 2 sampai nomor 5 itu terjadi yang namanya reduksi seperti itu. Nah, matematika itu hanya mampu wujud di nomor 3 dan nomor 5. Tapi syaratnya tidak semua objek di nomor 3 dan nomor 5 yang bisa ditafsir oleh matematika. Syaratnya satu, yaitu harus dipahami sebagaimana didefinisikan. Misal botol tadi kan kita nggak mampu mendefinisikannya dengan sempurna seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke statistika. Salah satu ilmu yang mampu menafsir realitas, salah satunya adalah statistika. Nih, tapi pertanyaannya adalah sejauh mana statistika ini mampu menafsir realitas dengan sempurna. Saya nggak perlu menjelaskan ya data dan yang lainnya. Saya rasa teman-teman sudah mengetahui apa itu data. Nah, masalahnya data itu tidak akan pernah lengkap sebab realitas itu sifatnya begitu kompleks. Informasi yang kita terima belum tentu memiliki kepastian yang benar. Nah, ini misalnya di dalam kuesioner seperti itu. Lalu seperti apa matematika itu? Seperti apa statistika itu prosesnya seperti itu. Nah, di sini akan kita lihat proses statistika. Di sini ada yang namanya populasi dan pengambilan sampel. Nah, dari populasi ke pengambilan sampel itu terjadi yang namanya reduksi. Apa itu populasi? Populasi itu adalah jumlah kita yang di zoom. Sampel itu adalah orang-orang yang saya ambil beberapa orang untuk menggambarkan realitas di zoom seperti itu. Nah, masalahnya dari populasi ke pengambilan sampel itu terjadi yang namanya asumsi yang tidak bebas nilai. Jadi di sini ada kepentingan. Nanti akan kita lihat bagaimana kepentingannya. Nah, dari model ke hasil matematis itu juga terjadi asumsi. Tapi bedanya di sini bebas nilai. Bebas nilai itu tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai epistemologi. Contoh, kenapa kok dalam model matematika itu juga ada model misalnya? Misalkan ketika saya berbicara masalah peluang, anak matematika itu kan selalu berbicara masalah peluang ya. Peluang, angka dan gambar muncul misalnya. Angka dan gambar itu munculnya angka setengah, gambar setengah. Itu kan asumsi kita. Maka ketika kita melakukan yang namanya percobaan sebanyak 100 kali, apakah memang angka itu munculnya 50 kali atau gambar itu munculnya 50 kali? Kan tidak mungkin. Itu adalah asumsi seperti itu. Nah, contoh penggunaan statistika. Yang pertama adalah mengukur keberhasilan pendidikan. Yang saya sampaikan tadi bahwa statistika itu mereduksi. Contoh, ketika kita berbicara tentang keberhasilan pendidikan, apakah cukup kita hanya berbicara mengukur keberhasilan pendidikan itu hanya dari data rata misalkan. Nah, yang kedua, meramalkan hasil kemenangan calon pimpinan daerah atau negara. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi bahwa di sini tidak bebas nilai seperti itu ketika pengambilan sampel. Kenapa? Karena memang dipengaruhi oleh kepentingan. Misal, ketika sekarang lagi zamannya survei ya, itu biasanya setiap pimpinan akan menang di surveinya masing-masing. Itu yang masalahnya bukan di datanya, tapi adalah ketika pengambilan sampelnya. Maka kata Darrell Huff, ketika kamu berbohong dengan statistika, kamu tidak akan disalahkan.
Seperti itu. Kenapa? Karena memang kebohongan dalam statistika itu seperti tidak kebohongan. Nah, yang ketiga, itu tidak mampu menentukan pengaruh, menentukan kausalitas. Yang selanjutnya adalah mengukur kesejahteraan atau GDP. Nah, kausalitas, contoh, apakah ayam berkokok yang menyebabkan matahari terbit? Kan tidak. Tapi masalahnya ketika saya memasukkan data ini secara berulang-ulang, ternyata setiap ayam berkokok itu matahari selalu terbit. Maka otomatis dalam statistika itu dia akan mengambil kesimpulan bahwa ayam berkokok itu adalah penyebab matahari terbit. Seperti itu. Nah, GDP misalkan, GDP ini menggunakan rata-rata. Misalkan A, B, dan C memiliki masing-masing 3 juta. GDP-nya menjadi 3 juta, rata-ratanya menjadi 3 juta. Lalu ketika A naik menjadi 9 juta, B dan C tetap 3 juta, GDP naik 3 juta. GDP naik menjadi 5 juta. Tapi pertanyaan, apakah kesejahteraan naik seperti itu? Nah, ternyata penggunaan rata-rata dalam GDP itu juga tidak mampu menafsir realitas dengan sempurna. Sehingga di sampel itu yang pertama terjadi reduksi, yang kedua terjadi bias, yang ketiga adalah bisa jadi ada penggunaan rata-rata yang salah, yang keempat adalah tidak mampu menyatakan kausalitas. Nah, di kesimpulan sendiri itu terjadi juga paradoks. Jika sampel random diambil banyak, maka simpangan baku besar. Jika sedikit tidak mendekati realitas populasi. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, statistika tidak bisa menggambarkan realitas secara menyeluruh sebab terjadi reduksi dari realitas ke bahasa matematika. Maka teman-teman ketika menggunakan statistika, itu statistika ini hanya bisa menjadi pendorong, tidak bisa menjadi sesuatu hal yang utama. Tadi ada juga yang berdiskusi ke saya, apakah ketika saya ingin meneliti psikologi menggunakan statistika bisa, tapi statistika tidak bisa menjadi pokok utama, dia hanya menjadi sebuah pendukung seperti itu. Yang kedua, matematika tidak bisa menjadi satu-satunya untuk mengungkap realitas. Yang ketiga, dalam Islam ada sumber lain pengetahuan, ini indra, khabar sodik, dan intuisi. Bagaimana sikap kita? Sikap kita kepada matematika adalah menempatkan matematika tepat pada tempatnya, tidak berlebihan seperti itu. Nah, ini juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa penerimaan dan penolakan kita juga tergantung ilmu. Karena kita nggak boleh juga menolak matematika begitu saja dan menerima matematika begitu saja. Nah, dan ini juga yang disampaikan oleh Prof. Alatas. Prof. Alatas ini mengingatkan kita bahwa sains modern itu tidak mampu menafsirkan benar atau salah. Benar dan salah ini maksudnya benar dan salah secara epistemologi, ya, bukan secara matematis misalnya. Misalnya zina haram seperti itu. Dalam matematika ya dia tidak mampu menafsir apakah zina itu halal atau haram. Nah, itu kerjaan dari agama seperti itu. Nah, nggak ada. Nah, yang terakhir, saya ingin ingin membacakan sesuatu hal. Saya nggak tahu ya ini apa namanya. Andai matematika menjelma menjadi seorang wanita, ku yakin banyak yang menginginkannya karena keindahannya begitu mempesona. Lihat saja kini ia dipuja bagai agama. Ia bak semesta, tak ada sejengkal pun di dunia yang tak ada dirinya. Ia rumit namun menarik. Sebab keindahan dan kerumitan itu terkadang tak terpisahkan. Ada sebagian manusia yang tak mampu menyingkap keindahannya karena keindahannya yang begitu dingin namun mempesona. Puisimu memang tak seperti kata biasa yang terdiri dari simbol dan angka. Karena aku tahu ada makna yang tak mampu disampaikan dengan bahasa biasa. Matematika, andai saja kau wanita yang nyata, pasti menikahimu adalah puncak bahagia. Karena denganmu aku bisa mengungkap rahasia semesta. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik, pada kesempatan malam hari ini, sebelumnya kami ingin menyampaikan yang terhormat kepada Ustadz Mesra dan kepada Ustadz Dr. Nirwan Syafrin. Kami ingin menyampaikan sebuah presentasi yang berkaitan dengan Maqasidus Syariah. Adapun spesifikasi pembahasan yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah penerapan konsep Maqasidus Syariah menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi
dalam inferensi hukum Islam kontemporer. Agar pembahasan tidak melebar kemana-mana, kami mengerucutkan kepada 4 poin yang akan dikupas satu persatu. Yakni pertama, apa itu maqasidus syariah? Ada problem apa dengan maqasidus syariah? Kemudian yang kedua, kenapa ketika berbicara maqasidus syariah harus merujuk Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi? Kemudian yang ketiga, bagaimana konsep maqasid menurut mereka berdua? Dan yang keempat, seperti apa contoh penerapan konsep maqasid yang benar? Baik, langsung saja kita mempelajari hakikat maqasid. Jadi ketika istilah maqasidus syariah ini disebut, ada 4 hal yang sangat identik dengan istilah tersebut. Pertama, maqasid itu adalah al-ghayah awil ahdaf, tujuan ataupun target. Kemudian yang kedua, al-ma'ani wal hikam, nilai-nilai, hikmah-hikmah, dan al-asrar, rahasia-rahasia tersembunyi, yang semuanya target, tujuan, nilai, hikmah, rahasia di balik syariat itu ternyata adalah untuk mewujudkan maslahat para hamba. Maka dari itu, ketika kita mempelajari maqasidus syariah, kita akan mengetahui bahwasannya syariat Islam diformulasikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan seluruh hamba, untuk kemaslahatan para hamba. Nah, sebagian kalangan hanya menitik beratkan di maqasidnya saja atau di maslahatnya saja. Syariatnya dibuang, maslahatnya diambil, maqasidnya dituju, tetapi syariatnya malah ditinggalkan. Hal ini mengakibatkan problem dalam penerapan maqasid. Ada produk-produk pemikiran ijtihad dalam tanda petik, ya seperti misalkan hudud, ya ijtihad dalam tanda petik yang problematis seperti hudud tidak wajib, sholat 2 bahasa boleh. Tidak wajib kenapa? Karena hudud itu ditujukan agar orang takut, agar ada efek jerahnya. Selama efek jerah itu bisa direalisasikan tanpa ada hudud, kenapa harus menggunakan hudud? Kemudian sholat menggunakan 2 bahasa diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena tujuan daripada sholat itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi tidak perlu menggunakan bahasa Arab. Begitu juga dengan problem-problem yang lain. Jadi yang dituju hanyalah maqasidnya saja yang diambil. Tetapi syariatnya malah ditinggalkan. Maka dari itu kita perlu merujuk kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi selaku 2 imam yang sangat otoritatif. Otoritas di sini kami sebut 2 imam sebagai orang yang otoritatif karena Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi yang pertama mempunyai karya-karya yang sangat monumental, ya, yang sangat kontributif. Kemudian mereka berdua juga punya pengaruh yang besar dan pengikut yang banyak. Jadi salah satu fitnah akhir zaman ini, banyak orang yang berbicara tentang Islam tetapi tidak merujuk kepada para ulama. Mereka mengagung-agungkan para filsuf dari barat tetapi mengkritik Imam Syafi'i, Imam Ghazali, dan Imam Asy-Syatibi. Maka dari itu kita perlu mengetahui otoritas mereka. Imam Al-Ghazali yang pertama, kita sudah sama-sama mengenal bahwa Imam Al-Ghazali ini dikenal sebagai Hujjatul Islam. Selain dijuluki Hujjatul Islam, beliau juga mendapat pengakuan Syafi'i Shogir, Syafi'i kecil. Ya. Kemudian gurunya Imam Al-Juwaini bahkan mengatakan Imam Al-Ghazali ini adalah Al-Bahar ataupun lautan yang luas. Begitu juga Imam Asy-Syatibi, beliau juga mendapatkan pengakuan dari para ulama. Ya, di antaranya Mustafa Azharqo mengatakan dalam kitab Fatwa Asy-Syatibiyah, Imam Syatibi ini adalah najman sati'an yustaba'u bihi. Beliau, Imam Asy-Syatibi ini laksana bintang yang terang benderang menerangi para pengkaji usul fikih dan maqasidus syariah. Ini kenapa kita harus mengkaji maqasid dan merujuk kepada 2 imam ini? Kurang lebih seperti pepatah Minangkabau yang berbunyi seperti ini ya. Anjalai tumbuh di munggu, sugi-sugi di rumpun padi. Supaya pandai rajin baguru, supaya tinggi naikkan budi. Ya, jadi harus merujuk kepada guru. Dan harus itu bagian daripada adab. Ya, kemudian yang selanjutnya, fase perkembangan maqasid Imam Al-Ghazali. Ini konsepnya. Kita bisa merujuk dalam kitab Syifaul Ghalil, kemudian di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kemudian juga di dalam kitab Al-Mustasfa. Ya, di dalam kitab inilah Imam Al-Ghazali merumuskan atau meletakkan dasar-dasar yang sangat penting sekali untuk perkembangan ilmu maqasidus syariah. Seperti beliau mencetuskan teori doruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Doruriyat
keniscayaan, hajiat kebutuhan, dan tahsiniyat kemewahan. Itu semua dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali. Adapun konsep makosidnya Imam Asy-Syatibi bisa dirujuk dalam kitab Al-Muwafaqat dan Al-Iqtisam, di mana beliau Imam Asy-Syatibi mencetuskan istilah-istilah baru yang belum ada, dan beliau mengembangkan makosidnya Imam Al-Ghazali. Kemudian kita langsung ke inferensi hukum Islam kontemporer. Apa yang dimaksud dengan inferensi? Inferensi di sini yang kami maksudkan adalah ijtihad. Meskipun memang kata inferensi lebih luas cakupannya daripada ijtihad itu sendiri, dan mungkin lebih tepatnya ijtihad istimbati, ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh-contoh penerapan konsep makosid menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi dalam hukum Islam kontemporer. Ada beberapa permasalahan kontemporer yang diselesaikan dengan makosid. Namun sebelumnya kita lihat bagaimana konsep dua imam ini digabungkan, kemudian dari penggabungan ini ada dhawabit ataupun syarat dan kriterianya. Pertama, harus sesuai dengan syariat. Kedua-duanya Imam Ghazali dan Imam Asy-Syatibi sepakat, ya. Kemudian yang kedua, mendahulukan daruriyatul khamsah, penjagaan 5 perkara dasar, ya. 5 perkara yang harus dijaga, yaitu hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzul mal, dan hifdzun nasl. Dan ketika menerapkan makosid yang ketiga harus memperhatikan al-muhafadzah min janibil wujud dan min janibil adam. Maksudnya apa? Min janibil wujud ini penjagaan secara permanen. Ada juga min janibil adam, penjagaan secara temporal. Dan yang keempat, ketika menerapkan makosid harus komprehensif, harus menyeluruh, tidak hanya fokus pada maslahat duniawi, tapi harus ada maslahat duniawi dan ukhrawinya dalam penerapan makosid itu. Kemudian yang kelima, harus membedakan mana antara akal dan hawa nafsu, karena sesungguhnya tidak ada pertentangan antara wahyu dan ra'yu, tetapi yang bertentangan adalah wahyu dan hawa nafsu. Kemudian yang keenam, harus memperhatikan makosid amah, makosid yang umum, yang luas, seperti misalkan taisir, untuk memudahkan. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke masalah peribadatan. Ya, ini ada kaidah dari Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi, titik tekannya di sini. Al-muhafadzah ala maqasidis syari'. Jadi maslahat yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali adalah menjaga maqasidus syariah yang 5 tadi, daruriyatul khamsah, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Kemudian menurut Imam Asy-Syatibi, al-aslu fil ibadat at-ta'abbud. Ini titik tekannya, bahwa dalam perkara-perkara ibadah, pada dasarnya itu harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya, contoh dalam masalah peribadatan. Ada wacana agar mengubah jadwal waktu sholat Jumat. Itu diubah menjadi di hari Ahad. Ya, karena pertimbangannya kalau dilaksanakan di hari Ahad akan lebih banyak jamaahnya. Ini di Amerika ada wacana seperti ini. Ya. Dan memang akan membludak jamaahnya kalau dilaksanakan pada hari Ahad. Maka meskipun di sana ada maslahat, ya, tetapi ini karena menyelisih syariat, maka tidak diperbolehkan. Ini bertentangan dengan maksud hifdzuddin dan juga memang bertentangan dengan kaidah bahwa dalam masalah ibadah itu al-aslu fil ibadah at-ta'abbud. Kemudian yang selanjutnya dalam fikih ibadah, ya, maksudnya ibadah maliyah, ada wacana zakat profesi. Syekh Yusuf Al-Qardawi termasuk orang yang terpengaruh, ya, oleh pemikiran Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi. Kemudian beliau mendukung bahwa zakat profesi itu perlu dan wajib, ya, karena tujuan atau makosid dari adanya perintah zakat itu adalah kailayakuna dulatan bainal aghniya minkum, agar harta itu tidak hanya di tangan orang-orang kaya saja, tetapi juga bisa didistribusikan kepada fakir miskin, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua wacana kontemporer ditolak, tetapi juga tidak semua wacana kontemporer diterima dengan nalar maqasidus syariah. Selanjutnya, contoh lain, wacana kontemporer dan dalam masalah kedokteran. Ini ada eutanasia atau mercy killing, atau dalam bahasa Arabnya qatlur rahmah. Bagaimana kita menerapkan konsep maqasid, nalar maqasid digunakan ketika menjawab tantangan kontemporer ini? Maka kalau di barat, ya, itu ada buku judulnya Death on Choice, ya. Artinya ketika seseorang itu dibebaskan akibat
akibat gerakan liberalisasi, maka setiap orang punya hak individu. Salah satunya adalah hak untuk mati. Sedangkan dalam Islam itu tidak ada hak untuk mati, karena mati itu adanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bertentangan dengan nas, maka tidak bisa. Nah, kemudian juga kalau kita kembalikan ke konsep maqasidnya Imam Ghazali dan Imam Syatibi, ini tidak mencakup maslahat ukhrawi dan duniawi. Ini hanya menginginkan maslahat duniawinya saja. Kalau orang yang sudah sakit bertahun-tahun kemudian disuntik agar mati dengan tujuan kasih sayang, makanya qatlur rahmah. Itu seakan-akan hanya duniawi saja yang dituju. Padahal ketika orang sakit bertahun-tahun, di sana ada maslahat ukhrawinya, yakni penyakitnya itu menggugurkan dosa-dosa dia. Kemudian yang selanjutnya dalam wacana kedokteran juga ada rekayasa genetik atau cloning manusia. Meskipun nanti ada maslahatnya yang dituju, ya itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan maksud hifdzun nasl. Kalau diperbolehkan teknologi dalam bidang kedokteran ini diperbolehkan begitu saja, maka tidak ada lagi institusi keluarga. Ya, padahal institusi keluarga ini sangat penting sekali dalam peradaban Islam. Kemudian yang selanjutnya juga ada ini wacana transplantasi. Yang ini jelas-jelas diperbolehkan dengan nalar hifdzun nafas. Artinya kita menolong manusia. Ya, menolong manusia. Man ahyan nas faka'an nama ahya jami'a. Akan tetapi kebolehannya tidak mutlak, ada syarat di sana. Jangan sampai terlibat dengan sindikat mafia jual beli anggota tubuh manusia. Karena banyak orang yang menculik anak-anak kecil atau bahkan ada orang yang menjual anggota tubuhnya untuk mendapatkan secuil harta. Ada yang pengen beli Nmax, beli iPhone, itu jual ginjal. Ya, sekarang lagi ramai di Jakarta seperti itu. Ya, kemudian contoh yang lain dalam masalah muamalah kontemporer. Ya, ini isu yang juga sering diulang-ulang. Bagaimana MLM dalam tinjauan maqasid? Nah, maqasid yang paling utama diantaranya adalah hifdzul mal. Agar hifdzul mal ini terwujud, maka riba diharamkan, goror, zolim, dan ruben semuanya diharamkan. Nah, sayangnya kebanyakan praktek MLM ini tidak terlepas dari riba, goror, dan zolim. Maka MLM diharamkan. Kemudian yang selanjutnya, contoh masalah teknologi kontemporer. Ini ada wacana untuk stunning. Apa itu stunning? Stunning ini memingsankan hewan, bukan pening. Tapi tujuannya agar hewan ini tidak merasakan sakit ketika disembelih. Bagaimana kalau kita menerapkan nalar maqasid di sini? Ya, syariat sudah memberi prosedur penyembelihan, diantaranya dengan dzabah, ya kemudian dengan nahar, disembelih. Itu yang dianjurkan oleh syariat. Tetapi ini juga tidak ditolak mentah-mentah, karena idza dzabahtum fa ahsinuz dzibhah. Itu ada nasnya seperti itu. Kalau kalian ingin menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Mungkin stunning ini termasuk cara yang baik agar dipingsankan dulu, tidak merasakan sakit. Tetapi tidak dibolehkan secara mutlak. Harus dipastikan matinya karena disembelih, bukan karena di stunning, ditembak dengan listrik, akhirnya si hewan itu pingsan. Demikian beberapa contoh penerapan maqasidus syariah menurut Imam Ghazali dan Imam Asy-Syatibi. Kesimpulannya, Islam ini adalah agama yang relevan di setiap tempat dan waktu. Sholih likulli zaman wa makan. Untuk membuktikan statement tersebut, kita harus menggunakan maqasid. Yang maqasid ini adalah ruh daripada syariat, sehingga syariat ini bisa hidup. Dan ketika berbicara maqasid, tidak bisa tidak harus merujuk kepada konsepnya Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi selaku bapak maqasid dan peletak dasar konsep maqasid. Apabila kita menggunakan konsep maqasid ini, ya itu baru kita menerapkan maqasid secara bijaksana. Persis seperti pepatah Minang, alu tata ruang patah tigo, samui tapija tidak mati. Ya, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Ya, thank you for watching. Terakhir kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.